Isu mengenai Direktorat Jenderal Pajak mulai menggandeng Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk menelusuri potensi pajak hingga ke pelosok desa cukup menghebohkan lini masa media sosial belakangan ini. Meski Ditjen Pajak telah menyampaikan keterangan tertulis mengenai peran Babinsa, Angkatan Darat, dan Babin Kamtibmas Kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas para petugas pajak. Namun, kesan yang diterima masyarakat menegaskan betapa agresifnya negara mengejar kewajiban pajak dari masyarakat kecil. Rakyat biasa dan pekerja harian tidak pernah memiliki pilihan selain patuh, karena setiap rupiah penghasilan maupun konsumsi harian mereka langsung terpotong secara otomatis oleh sistem. Di saat rakyat jelata diawasi hingga ke sudut desa, triliunan rupiah aset milik kelompok super kaya dan golongan elit justru meluncur mulus tanpa tersentuh menuju surga-surga pajak seperti di Cayman Island. Kontras tajam ini memperlihatkan realitas dua dunia yang timpang. Tempat aturan hukum menuntut kepatuhan mutlak dari yang lemah, sementara memberi pintu belakang bagi mereka yang kaya dan berkuasa. Direktorat Jenderal Pajak terus memperluas jangkauan pengawasan hingga ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah dan juga sektor informal di berbagai daerah. Langkah ini diambil untuk mendongkrak rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir masih tertahan di kisaran 10 hingga 11% dari produk domestik bruto. Kebijakan integrasi nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak secara otomatis menutup ruang gerak masyarakat kelas menengah untuk menghindar dari radar perpajakan. Bagi para pekerja formal, kewajiban perpajakan langsung mengeksekusi pendapatan mereka sebelum uang tersebut sempat digunakan untuk kebutuhan hidup harian. Mekanisme pemotongan pajak penghasilan atau PPH, Pasal 21 memotong gaji karyawan secara otomatis setiap bulan tanpa ada ruang kompromi. Dalam skema ini, buruh pabrik, pegawai swasta, hingga pegawai negeri sipil membayar kewajiban mereka secara patuh 100% karena sistem tidak memberi mereka celah sedikit pun. Beban perpajakan bagi masyarakat kelas menengah tidak berhenti pada pemotongan pendapatan di awal bulan melalui gaji mereka. Setiap kali warga berbelanja kebutuhan pokok di minimarket, membeli pakaian, atau menggunakan layanan digital, mereka langsung dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Beban pajak konsumsi ini bersifat regresif, yang berarti masyarakat berpenghasilan rendah menanggung porsi beban finansial yang jauh lebih berat dibanding proporsi pendapatan harian mereka. Di sektor usaha rakyat, jutaan pelaku UMKM juga menjadi sasaran intensifikasi penerimaan negara melalui PPH final sebesar 0,5% dari omset bruto. Aturan ini mengharuskan pemilik warung, pedagang grosir, dan usaha kecil tetap menyetorkan pajak atas setiap transaksi penjualan, tanpa memperhitungkan apakah usaha mereka sedang meraih keuntungan atau justru mengalami kerugian operasional. Pengawasan atas kepatuhan UMKM ini kini diperketat melalui pencocokan data transaksi perbankan, dan lalu lintas pembayaran elektronik. Ketegasan negara dalam mengejar potensi pajak dari masyarakat bawah berbanding lurus dengan hadirnya sanksi administratif dan denda keterlambatan yang membayang-bayangi para wajib pajak. Surat tagihan pajak akan segera diterbitkan lengkap dengan sanksi bunga berjalan apabila seorang pelaku usaha kecil terlambat melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Sistem perpajakan nasional dirancang begitu responsif dan efektif ketika berhadapan dengan kepatuhan masyarakat kelas menengah ke bawah. Lantas, kemana sebenarnya perginya seluruh dana pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat kecil dan pelaku usaha menengah ini? Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara, porsi terbesar penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai belanja pos penyelenggaraan negara dan pembayaran kewajiban utang. Setidaknya hampir 600 triliun rupiah per tahun harus dikeluarkan dari kas negara hanya untuk membayar bunga utang pemerintah. Uang pajak rakyat juga disalurkan melalui alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dan fungsi kesehatan sebesar 6%. Dana ini mengalir ke berbagai program prioritas seperti bantuan operasional sekolah atau dana BOS, KIP kuliah, subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin, serta pembangunan fasilitas puskesmas di daerah. Tanpa setoran, PPN dan PPH dari rakyat biasa, layanan dasar publik ini akan lumpuh total. Selain layanan dasar, penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai belanja infrastruktur nasional serta transfer ke daerah dan dana desa.
Ribuan triliun rupiah dana pajak didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota untuk membiayai perbaikan jalan raya, jembatan, sarana irigasi pertanian, serta dana pembangunan desa. Uang yang dipotong dari belanjaan warga sehari-hari inilah yang menjadi penopang utama konektivitas fisik antar wilayah. Tidak kalah besar, triliunan rupiah dari kas pajak dialokasikan untuk menyokong berbagai program bantuan sosial dan subsidi energi demi menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, serta subsidi listrik dan gas LPG 3 kg ditopang sepenuhnya oleh pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pajak dari kelas menengah pada dasarnya sudah menjadi jaring pengaman sosial bagi kelompok paling rentan. Namun, ironi besar tetap membayangi sistem keuangan negara ketika pengawasan terhadap rakyat kecil berbanding terbalik dengan kebocoran di tingkat atas. Masyarakat dipaksa merelakan sebagian hasil kerja keras mereka demi menutup defisit anggaran dan pembayaran utang, sementara triliunan rupiah potensi pajak dari kelompok ultra kaya menguap begitu saja. Kepatuhan mutlak rakyat bawah seolah menjadi penambal atas celah besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh kelompok pemilik modal raksasa. Berbeda dengan masyarakat kelas menengah yang pergerakan finansialnya terpantau ketat, kelompok ultra kaya memiliki akses penuh ke jaringan keuangan global yang dirancang khusus untuk menyembunyikan aset. Mereka memanfaatkan skema yang dikenal sebagai tax avoidance atau penghindaran pajak secara terstruktur, sebuah tindakan yang memanfaatkan celah hukum internasional agar kewajiban pajak mereka menjadi nol atau sekecil mungkin. Praktik ini menciptakan jurang ketimpangan yang sangat ekstrim dalam struktur perpajakan sebuah negara. Salah satu tujuan utama pengalihan kekayaan ini adalah wilayah jurisdiksi khusus yang dikenal sebagai tax haven atau surga pajak, seperti Cayman Island. Terletak di kawasan Karibia, wilayah kecil ini memiliki aturan kerahasiaan perbankan yang sangat ketat serta tidak memungut pajak penghindaran, pajak dividen, maupun pajak atas keuntungan modal bagi entitas asing. Kondisi inilah yang membuat triliunan dolar dana dari seluruh penjuru dunia mengalir dan mengendap di sana. Mekanisme yang digunakan tidaklah rumit bagi mereka yang memiliki sumber daya keuangan tanpa batas. Para pemilik modal raksasa cukup menyewa jasa konsultan hukum dan konsultan pajak kelas atas untuk mendirikan shell company atau perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman. Perusahaan ini hanya ada di atas kertas tanpa memiliki kantor fisik, karyawan, atau aktivitas operasional nyata, tetapi secara legal diakui sebagai pemilik sah atas aset-aset mewah mereka. Melalui jaringan perusahaan cangkang yang saling terhubung antar negara, keuntungan bisnis yang seharusnya dipajaki di Indonesia dialihkan terlebih dahulu sebagai biaya konsultan, lisensi, atau dividen ke entitas di surga pajak. Akibatnya, laporan keuangan bisnis utama di dalam negeri tampak tidak membukukan keuntungan besar, sehingga kewajiban pajak penghasilan atau PPH yang harus disetorkan kepada negara berkurang drastis, atau bahkan bisa jadi nihil. Praktik manipulasi keuangan berskala internasional ini akhirnya terbongkar secara sistematis kepada publik melalui serangkaian kebocoran dokumen rahasia terbesar dalam sejarah modern. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau AIC-AIG mempublikasikan dokumen raksasa seperti Panama Papers pada tahun 2016 dan Pandora Papers pada tahun 2021. Bocoran jutaan file rahasia ini membuka topeng sistem kerahasiaan finansial yang selama ini tertutup rapat dari pengawasan publik. Dokumen Pandora Papers saja mencakup hampir 12 juta berkas dari 14 perusahaan penyedia jasa keuangan lepas pantai di berbagai negara. Laporan investigasi tersebut mengungkap bagaimana ratusan politisi, kepala negara, hingga pengusaha ultra kaya menyembunyikan kepemilikan aset berharga seperti villa mewah, jet pribadi, dan saham perusahaan melalui struktur hukum di Kepulauan Cayman Bermuda hingga Kepulauan Virgin Britania. Data yang terungkap dalam investigasi global tersebut juga secara eksplisit menyeret sejumlah nama besar dan figur publik dari Indonesia. Nama-nama pejabat tinggi negara hingga konglomerat nasional tercatat menguasai berbagai perusahaan cangkang di luar negeri yang memegang kepemilikan atas aset-aset bernilai triliunan rupiah. Hal ini membuktikan bahwa praktik pemindahan kekayaan ke surga pajak bukan sekadar teori ekonomi, melainkan realitas yang nyata terjadi. Ketimpangan ekstrem ini semakin memperlihatkan betapa tidak adilnya pembebanan pajak dalam kehidupan bernegara. Seorang buruh atau pengusaha mikro dapat dikenakan sanksi denda dan tindak pidana perpajakan jika terlambat melaporkan asetnya.
Sementara kelompok paling kaya dapat mengamankan triliunan rupiah uang mereka di luar negeri dengan aman tanpa tersentuh oleh aturan hukum dalam negeri. Kerugian yang ditanggung oleh negara akibat larinya modal ke wilayah tax haven diperkirakan mencapai angka puluhan hingga ratusan triliunan rupiah setiap tahunnya. Potensi pendapatan pajak yang hilang tersebut sejatinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit publik, menaikkan gaji guru di daerah terpencil, atau menutupi defisit anggaran nasional tanpa perlu menambah beban utang baru. Pola ini memperjelas adanya dua standar hukum yang berlaku dalam sistem keuangan internasional saat ini. Ketika masyarakat kelas bawah dituntut untuk patuh secara mutlak melalui sistem pengawasan yang kian ketat, kelompok pemilik modal justru memiliki kebebasan untuk memilih di negara mana mereka ingin membayar pajak atau bahkan meniadakannya sama sekali. Sistem kerahasiaan finansial global tidak berdiri secara kebetulan, melainkan dirancang dengan sangat rapi melalui instrumen hukum yang disebut beneficial owner atau pemilik manfaat asli. Dalam struktur ini, nama pemilik modal sebenarnya disembunyikan di balik lapisan entitas hukum yang kompleks. Seseorang bisa saja mengendalikan bisnis bernilai triliunan rupiah di dalam negeri, namun secara administratif namanya tidak pernah muncul dalam dokumen kepemilikan manapun. Untuk menjaga agar identitas pemilik asli tetap steril dari jangkauan petugas pajak, industri offshore memanfaatkan jasa nominee director atau direktur boneka. Orang-orang yang ditunjuk sebagai direktur formal di perusahaan cangkang Kepulauan Cayman seringkali hanyalah warga lokal atau pengacara yang dibayar untuk menandatangani dokumen. Dengan skema ini, ketika otoritas pajak melacak pemilik sebuah aset raksasa, penelusuran mereka akan terhenti pada nama-nama figur formal yang tidak memiliki kekayaan nyata tersebut. Selain penyembunyian identitas, taktik utama yang digunakan untuk melarikan potensi pajak adalah penggelembungan biaya atau transfer pricing. Sebuah perusahaan di dalam negeri dapat menjual komoditas atau produknya ke perusahaan afiliasi mereka sendiri di Kepulauan Cayman dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya, perusahaan cangkang di Cayman menjual kembali produk tersebut ke pasar global dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi, sehingga seluruh margin keuntungan raksasa mengendap di surga pajak tanpa terkena PPh badan. Praktik ini berada di garis batas yang sangat tipis antara tax avoidance atau penghindaran pajak secara legal dan tax evasion atau penggelapan pajak secara ilegal. Para elit memanfaatkan celah dalam perjanjian perpajakan internasional dan perbedaan tarif pajak antar negara untuk melegalkan tindakan mereka. Bagi para pembuat kebijakan, membuktikan bahwa suatu transaksi dibuat semata-mata untuk menghindari pajak membutuhkan proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun. Skala kebocoran dana dari Indonesia menuju jurisdiksi lepas pantai ini berada pada angka yang sangat fantastis. Lembaga riset independen seperti Tax Justice Network memperkirakan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga puluhan triliun rupiah akibat praktik penghindaran pajak lintas batas. Angka ini mencerminkan besarnya kapasitas modal nasional yang tersedot keluar dan tidak pernah berputar kembali untuk perekonomian domestik. Terbongkarnya berbagai dokumen rahasia internasional memberikan konfirmasi nyata atas besarnya simpanan aset warga negara Indonesia di luar negeri. Data yang dirilis dari investigasi kebocoran finansial menunjukkan bahwa nilai aset tertanam milik wajib pajak Indonesia di berbagai negara tax haven diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Jumlah aset tersembunyi ini bahkan beberapa kali pernah melampaui total target penerimaan pajak nasional dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan skema pengerukan dan penyembunyian aset ini tidak lepas dari peran industri penyedia jasa finansial tingkat tinggi. Firma hukum internasional, entitas perbankan raksasa, dan lembaga akuntansi global dibayar dengan tarif sangat mahal untuk merancang struktur pelindung kekayaan yang tidak tembus oleh audit standar. Mereka menjual kepakaran untuk memastikan kekayaan klien tetap aman dari pungutan kas negara asal. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi yang sangat nyata antara otoritas perpajakan dengan para pemilik modal ultra kaya. Meskipun Indonesia telah bergabung dalam skema pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Information, para konsultan finansial selalu menemukan metode baru untuk memecah kepemilikan aset ke dalam struktur trust atau yayasan keluarga yang tidak mudah terdeteksi oleh sistem otomatis.
Dampak dari penguasaan kerahasiaan finansial ini sangat terasa pada beban pembentukan APBN setiap tahunnya. Ketika potensi penerimaan dari sektor korporasi besar dan individu ultra kaya menguap ke Kepulauan Cayman, pemerintah terpaksa mengalihkan fokus intensifikasi perpajakan kepada sektor-sektor yang paling mudah diawasi. Rakyat kecil dan pelaku usaha domestik akhirnya menjadi sasaran utama untuk memenuhi porsi penerimaan yang hilang tersebut. Pada akhirnya, topeng beneficial owner dan jaringan offshore menunjukkan bahwa hukum perpajakan seringkali hanya efektif bagi mereka yang tidak mampu membeli kerahasiaan. Selama pasar finansial global masih menyediakan fasilitas pelarian modal secara legal, keadilan dalam pembebanan pajak akan selalu menjadi tantangan berat yang harus ditanggung oleh masyarakat biasa. Pemerintah menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa sistem perpajakan nasional benar-benar berdiri di atas prinsip keadilan sosial, bukan sekadar instrumen pengumpul dana yang membebankan rakyat bawah. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menghentikan pendekatan regresif yang terlalu berfokus mengejar pelaku usaha mikro, rakyat kecil, dan sektor informal di desa-desa. Kebijakan perpajakan harus dikembalikan pada filosofi utamanya, yaitu memajaki mereka yang paling mampu dan melindungi masyarakat yang paling rentan. Dalam upaya menutup celah pelarian modal, pemerintah sebenarnya telah beberapa kali meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Program ini dirancang untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan pidana perpajakan bagi para pemilik modal yang bersedia mengungkap serta merepatriasi aset tersembunyi mereka di luar negeri. Pemerintah berharap skema ini menjadi jalan pintas yang efektif untuk menarik kembali triliunan rupiah dana yang mengendap di negara-negara tax haven seperti Kepulauan Cayman. Namun, jika dievaluasi secara mendalam, efektivitas program tax amnesty masih sangat dipertanyakan dan cenderung tidak memberikan solusi jangka panjang. Sebagian besar dana yang didaftarkan dalam program pengampunan tersebut hanya bersifat deklarasi aset tanpa disertai repatriasi atau pemindahan fisik uang secara nyata ke dalam sistem perbankan nasional. Artinya, aset-aset raksasa itu tetap berada di luar negeri dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap likuiditas serta investasi di sektor real domestik. Lebih dari sekadar persoalan efektivitas, keberadaan tax amnesty justru memicu rasa ketidakadilan yang sangat mendalam di tengah masyarakat luas. Kebijakan ini memperlihatkan kontras yang nyata dalam perlakuan hukum antara kelompok kaya dan rakyat biasa. Ketika masyarakat kelas menengah dan pelaku UMKM menghadapi sanksi denda hingga penyitaan. Jika terlambat membayar pajak, para konglomerat yang dengan sengaja menyembunyikan aset triliunan rupiah selama bertahun-tahun justru diberikan pengampunan dan tarif pendaftaran yang sangat murah. Pemberian insentif pengampunan yang berulang juga berisiko merusak kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang selama ini taat. Para pemilik modal raksasa akan menganggap tax amnesty sebagai agenda rutin pemerintah, sehingga mereka cenderung tetap menyembunyikan aset di luar negeri sambil menunggu program pengampunan berikutnya diterbitkan. Ketidakadilan sistemik ini secara perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap legitimasi pemungutan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan fokus dari skema pengampunan menuju penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penguatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam melacak kepemilikan beneficial owner harus menjadi prioritas utama ketimbang memperluas pengawasan hingga ke tingkat Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Information secara agresif untuk membongkar struktur perusahaan cangkang di luar negeri. Langkah strategis berikutnya adalah melakukan reformasi hukum perpajakan dengan menerapkan aturan anti-tax avoidance yang lebih ketat. Pemerintah harus berani menerapkan instrumen pajak atas kekayaan ekstrem atau wealth tax serta memperketat aturan Controlled Foreign Corporation. Aturan ini memungkinkan negara untuk memajaki keuntungan perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman secara langsung, tanpa harus menunggu keuntungan tersebut ditransfer kembali ke Indonesia. Selain reformasi domestik, pemerintah Indonesia perlu memimpin diplomasi internasional untuk mendesak transparansi keuangan global.
Indonesia harus aktif mendorong standarisasi tarif pajak minimum global bagi korporasi dan menghentikan praktik persaingan tarif rendah antar negara yang selama ini dimanfaatkan oleh jurisdiksi tax haven. Tanpa kerjasama internasional yang kuat, pelarian modal akan terus terjadi melalui celah-celah baru yang diciptakan oleh konsultan finansial. Di sisi lain, transparansi penggunaan uang pajak di dalam negeri harus ditingkatkan secara radikal untuk membuktikan kepada publik bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dikelola dengan amanah. Pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi dan menutup kebocoran anggaran belanja negara. Rakyat akan jauh lebih ikhlas membayar pajak apabila mereka melihat bukti nyata berupa fasilitas publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap para penunggang bebas ekonomi. Pada akhirnya, pajak tidak boleh hanya menjadi beban yang ditindaskan kepada mereka yang lemah, sementara para pemilik modal ultra kaya terus menikmati pintu pengampunan khusus. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya dengan menutup rapat-rapat pintu belakang menuju surga pajak dan menegakkan aturan hukum secara adil.